Perkenalkan, nama saya Rentian, NIM 23 30 30 21 30 038. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan yang sudah saya susun dan buat bagi anak didik saya. Dan di sini saya akan menjelaskan adapun aspek perkembangan yang saya jelaskan, yaitu saya akan menjelaskan misalnya fungsi-fungsi benda bagi peserta anak didik saya. Contohnya benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu sapu. Dan saya akan menjelaskan juga fungsi sapu. Sapu kegunaannya untuk membersihkan lantai dan membersihkan debu-debu dan kotoran yang menempel pada lantai. Dan saya akan juga praktekkan kepada anak-anak murid saya. Saya akan menyuruh mereka melihat dan menyimak ketika saya sedang menyapu dan membersihkan lantai, supaya di kemudian harinya anak didik saya bisa meniru apa yang saya lakukan dan perbuat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan kepada anak murid saya misalnya benda, yaitu pisau atau lading. Kegunaannya untuk memotong, misalnya memotong daging, memotong buah-buahan, memotong sayur-sayuran, dan banyak macamnya lagi. Dan di video kali ini saya akan mengembangkan, yaitu temanya air, menggunakan metode demonstrasi. Dan saya juga akan menjelaskan kepada anak didik saya dan kepada kita semua tentang demonstrasi itu apa. Demonstrasi adalah di mana guru memberi contoh pada anak, akan melihat dan menyimak dan melihat gurunya mempraktekkan yang telah dipraktekkan secara langsung oleh gurunya. Contohnya, guru akan memperagakan bagaimana urutan menyusun benda dari yang terkecil sampai yang terbesar-besarnya. Dan ibu guru juga akan memperagakan kepada anak murid-muridnya cara mencuci tangan yang benar, supaya anak muridnya juga bisa meniru yang telah ibu perbuat dan yang seperti ibu ajarkan dan lakukan. Sesuai dari tema yang saya ambil, yaitu air, dan saya akan mengembangkan subtema tentang air kepada anak didik saya. Yang pertama, saya akan mengembangkan dari mana sumbernya air. Berasalnya air yaitu dari bawah tanah, dan saya akan mengajarkan anak murid saya melihat sumur yang ada di bawah tanah, yaitu di sumur. Saya juga bisa mengambil anak murid saya untuk mempraktekkan atau menggali tanah di permukaan tanah yang terdapat tanahnya basah, supaya anak didik saya tahu bahwa air juga bisa berasal dari bawah tanah. Dan saya akan mengajak anak didik saya untuk menonton video atau YouTube memperlihatkan bahwa air juga terdapat dari pergunungan, yang mengalir dari pergunungan. Dan saya juga akan memberitahukan manfaatnya air, yaitu saya akan menyuruh anak didik saya mengambil botol airnya untuk membawa ke sekolah dan mengisi air di dalam botolnya supaya anak didik saya tidak haus. Dan saya juga bilang kepada anak didik saya bahwa air itu bermacam-macam manfaatnya, yaitu saya juga bisa membawa anak didik saya untuk menyiram tanaman dan menyiram tanaman atau bunga-bunga di halaman sekolah, supaya anak didik saya tahu bahwa kegunaan air itu banyak. Dan saya juga bisa menjelaskan kepada anak didik saya mengapa saya menyuruh mereka mengambil botol minuman ke sekolah, supaya saya akan mengisi air di dalam botol sehingga anak murid saya bisa mengambil
airnya masing-masing. Jika mereka haus, mereka juga bisa meminumkan air tersebut. Itulah saya mengajarkan anak murid saya untuk kegunaan air dan manfaat air. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya juga akan mempraktekkan bahwa air itu dapat membersihkan tangan yang kotor. Saya akan mengajarkan anak murid saya untuk mencuci tangan secara menyeluruh supaya anak didik saya tahu bahwa mencuci tangan dengan air itu membuat tangan kita semakin bersih dan tidak kotor. Dan saya juga akan memberitahukan kepada anak didik saya yaitu air juga berbahaya. Contohnya ketika kita meminum es terlalu banyak, maka badan kita bisa juga menimbulkan sakit dan tenggorokan kita juga sakit karena terlalu meminum air es terlalu banyak. Dan contohnya hal yang kecil yaitu ketika kita meminum air terlalu banyak, yaitu bisa menimbulkan perut kita kembung dan merasakan rasa sakit. Baiklah, sampai sini penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.